Nah, mau tanya nih, untuk pengaturan jadwal teaternya Bapak sendiri itu kayak gimana sih? Kalau di teater umum sih sebenarnya nggak ada jadwal khusus ya. Kalau Ya. ingin kumpul gitu ya kumpul aja, terus ngomongin project. Nah, baru-baru ini kan aku bikin konten nih. Ini Iya. namanya, nah gitu dong, emosi. Jadi memvisualkan kegiatan sikap kita terhadap kegiatan sehari-hari yang kadang kita marah sama diri kita sendiri karena hal-hal yang seperti ini. Oh gitu. Nah, oke deh Pak. Berhubung kita memang harus produktif walaupun di rumah aja. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, memang sih kita harus juga mematuhi protokol kesehatan dan juga kebijakan pemerintah, termasuk dengan adanya wacana new normal. Nah, menurut Bapak sendiri, wacana new normal itu kayak gimana sih Pak? Terutama Wacana untuk kota Pasuruan sendiri aja deh, kayak gimana? new normal sendiri kan kata Pak Presiden sendiri ya, kalau menurut pandangan saya kan damai dengan keadaan. Yang saya nggak tahu itu berdamai itu kayak gimana gitu. Kalau Ya. menurut saya kalau sudah ngomong berdamai kan berarti sebelumnya ada perang gitu. Iya Sebelumnya ada beneran. perang. Akhirnya kita berdamai lah. Kita berdamai itu kan berarti gencatan senjata loh, bukan menang melawan musuh, tapi kita gencatan senjata dengan musuh. Artinya sebenarnya kita tidak menang dari apapun, tidak menang dari virus ini. Nah itu terus yang paling dipikirkan untuk waktu pandemi saja belum ada wacana normal, Pasuruan sulit untuk ditata gitu loh manusianya, apalagi ketika ada new normal segalanya diatur. Itu menurut saya susah sekali, lagi di Pasuruan ya. Iya. Nah, memang wacana new normal ini kan aktivitas ekonomi seperti pusat perbelanjaan juga dibuka. Nah, apakah itu juga berdampak Pak dengan sektor pendidikannya sendiri? Kan dan ekonomi. Saya rasa itu berhubungan, tapi juga hal yang berbeda juga ya. Berhubungan tapi juga hal yang berbeda. Kaitannya jauh. Kalau ngomong ekonomi memang harusnya pemerintah punya sistem atau regulasi bagaimana jam tutup dari pusat perbelanjaan atau perusahaan-perusahaan tersebut. Kalau di pendidikan, nah ini yang susah. Pertama, ada pilihan wacananya yaitu dengan sistem shift, dibagi, ada yang sekolah pagi, ada yang sekolah siang. Ada lagi yang sistem daring seperti kita ini kayak gitu. Iya, yang kita lakukan sekarang. Menurutku masih tidak lebih efektif kalau normal ya. Ya, Saya rasa bukan rutinitas kita yang dirubah, tapi infrastruktur yang harus beradaptasi dengan keadaan. Itu sih. Infrastrukturnya. Jadi kalau kehidupan dibalik itu sangat memakan waktu dan mengubah kebiasaan. Mengubah kebiasaan itu susah loh. Daripada mengubah gedung, mending mengubah gedung daripada mengubah kebiasaan. Iya Pak, benar banget. Nah, kan gitu. Misal setiap meja ada shieldnya atau pelindung dari virus tersebut, atau dikasih bilik lah, seperti kantor-kantor di Jepang kan ada bilik-biliknya tuh, atau di lab bahasa kan ada biliknya. Nah, mungkin untuk meja bisa ditata seperti itu, mungkin loh ya, karena ini pikiran saya sendiri. Dan bukan mengubah sistem kerjanya atau sistem
rutinitasnya karena itu memakan waktu dan membuang-buang waktu. Oh. Nah, berarti kan kemungkinan besar kita itu kan melakukan sekolah secara daring atau online ya di rumah. Nah, Bapak nih sebagai guru gimana sih untuk menindaklanjuti sedangkan para siswa sekarang sudah mulai bosan dengan kegiatan belajar di rumah, Pak? Susah memang karena pertama kalau ngomong pendidikan bukan hanya akademik yang dinilai tapi kan moral. Iya. Terus, kalau saya sendiri benar-benar malas kalau sistem daring. Bagaimana saya harus menerangkan dengan produk di depan siswa. Kalau daring kan akhirnya saya kasih link dan itu ya tidak mendidik. Belum lagi bagaimana dia saat berhadapan dengan guru, kita tidak bisa menilai. Belum lagi alasan Pak maaf baru bangun, akhirnya nggak ikut PAT, ada loh kan ujian aja ya, ujian aja dia telat bangun kan, itu juga toh ujian telat bangun, apalagi ujian loh itu yang penting, lagi ujian sekolah aja biasa. Telat bangun. Iya. Ujian aja telat bangun ya, Pak. Apalagi mau pelajaran seperti normal biasa. Benar. Jadi kalau mungkin podcast ini didengar Pak Nadiem nih, Menteri, masih muda toh. Ya. Wah, kebiasaan manusia Indonesia itu sangat susah. Baru merdeka aja ada gerakan separatisme. Nah, iya. Peran saya, ubahlah infrastrukturnya, lebih beradaptasi dengan virus ini. Setidaknya kita punya model yang keren, walaupun corona hilang, masih ada loh virus-virus yang lain. Iya, benar Pak itu Pak. Nah, menurut Bapak sendiri nih, gimana sih cara mengatasi kebosanan saat menghadapi materi-materi pembelajaran yang udah cukup rumit, apalagi sekarang kita kan udah sering belajar di rumah, jadi mungkin ya rasa jenuh juga pasti datang. Iya, saya juga kalau di posisi murid juga bingung, apalagi ketika dihadapkan misal pelajaran yang ilmu pasti gitu ya. Iya. Ilmu pasti kan selalu ada rumus tertentu dan cara mengerjakannya kan sistematis. Jika dia sendirian, tidak ada teman untuk ditanya, tidak ada guru yang ditanya, kita mau ngapain kan gitu. Mau jenuh juga bingung, yang dijenuhkan apa, kan dia ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain. Iya, kalau mikir, aduh, jenuh nih sekolah, enak. Lah dia jenuhnya karena dia nggak tahu mau ngapain, itu kan lebih parah. Jadi sekarang saya sih dengerin musik aja waktu ada pelajaran masuk gitu. Kalau nggak ngerti ya udah tinggalin aja, daripada gila sendiri kamu di situ ya kan. Gitu ya Pak. Apa nih kan? Iya. Kan ngerti ya tanya. Bukan berarti kita juga harus pasrah gitu aja kan? Oh iya, nggak boleh pasrah. Tinggalin dulu, skip dulu. Tanya dengan anak yang ngerti. Lipatlah. Daripada daring kan banyak nih. 30 anak dalam satu jaringan. Putranya kan juga bingung. Kecuali gurunya memang telaten. Tapi guru semasa itu telaten kok, keren-keren kok. Wah, iya, pastinya. Jadi saya yakin mereka punya metode pembelajaran yang asik. Oke, iya termasuk Bapak juga pastinya ya. Punya metode pembelajaran. Kita tunggu Pak. Apanya nih? Iya, metode pembelajaran yang asik. Mungkin bisa di-share kita. Yang waktu kelas 11 ini saya suruh jualan di GOR kan. Oh, asik juga. Ada satu kelas yang belum jualan, kena corona. Jadinya ya kacau semua, karena ya jelas saya agak susah belajar di daring, tapi bukan berarti nggak bisa, pasti saya temukan metode.
Oke, pasti ada jalan ya Pak. Pasti. Nah, berbicara juga tentang jadwal tahun ajaran baru, pastinya juga ada perdebatan antara orang tua, Kemdikbud, dan juga Ikatan Guru Indonesia. Termasuk juga kan Ikatan Dokter Anak ya kan Pak. Nah itu gimana Pak? Bagaimana sih sebaiknya kita masuk sekolah tapi dengan menerapkan protokol kesehatan atau bagaimana sih Pak? Kalau saya ngelihatnya, namanya orang tua kan pasti bingung toh dengan keadaan kayak gini. Iya. Nah itu berarti orang tuanya dari segi berpikir sudah lumayan bagus. Iya. Ada lagi yang orang tua yang bodoh amat, nggak mungkin kena, anakku udah tebal. Iya, tipis banget. Jadi menurutku, terus kan setiap anak ada yang punya gadget, ada yang enggak kan gitu. Iya. Jadi ya menurut saya protokol keamanan sekolah sih yang lebih diperhatikan. Terus anaknya ya tetap masuk di sekolah, karena susah memang kalau daring itu nggak mungkin efektif, nggak mungkin. Iya. Emang agak susah ya Pak, termasuk ya ini kan kayak gangguan sinyal maupun kuota internet anak yang digunakan untuk pembelajaran online kan juga setiap orang pasti beda. Yang diuntungkan siapa? Penjual HP sama penjual kartu. Oh iya bener banget Pak. Tapi gimana lagi ya, memang situasinya kayak gini. Manusia itu ada daya improve namanya. Daya improve itu melibatkan kreatif dan inovatif. Jadi kata mau gimana lagi itu seperti kata damai atau new normal, mau gimana lagi. Iya. Jadi nggak bisa. Orang-orang ahli pendidikan, ahli IT sekalipun terus berpikir dengan sangat cepat bagaimana menemukan ramuan pendidikan yang efektif. Tidak hanya daring gitu. Semuanya kalau daring bisa disiasati. Anak pun bisa menyiasati. Iya, gitu ya Pak. Ya, men. Tapi saya juga pernah dapat info juga bahwa Kemdikbud mengizinkan dana BOS untuk pengoperasian bagi kebutuhan belajar siswa. Apakah itu benar ya Pak? Kira-kira? Sebenarnya nggak bisa benar karena di perkuliahan pihak kampus memberikan kuota pada mahasiswanya sebesar 25 giga kalau nggak salah. Teman saya soalnya dapat anak UM 25 atau 10 saya nggak tahu, pokoknya dikasih lah. Tanya ini dari mana, dari kampus gitu. Itu cuman balik lagi, sebenarnya bukan, kalau ngomong dana itu kita berasumsi uang kan. Iya. Murid itu nggak butuh tahu uangnya, dana BOS dan lain-lain, tapi murid itu jangan dikasih ikan tapi kasih pancingnya kan gitu. Kalau ikan kalian bisa beli ke pasar, tapi kalau kail atau pancingnya kalian bisa berproses sendiri kan gitulah. Kail dan pancing sendiri ya. Kail dan pancing itu adalah sekolah gitu kan, bukan lewat kuota itu. Bisa lah nilai efektif dinilai dengan bagaimana kamu online atau tidak. Oke, begitu. Nah, juga nih ya Pak, kita kan juga melihat situasi masyarakat yang juga terdampak dengan pandemi COVID-19, termasuk juga dengan bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Nah, menurut Bapak itu bagaimana dan mengapa bisa terjadi seperti itu? Seperti dana BOS tadi, dan makanya saya ketika ngomong dana berarti kan asumsinya uang lah. Kalau ngomong uang pasti ada sistem penyelewengan di sana. Nah, bagaimanapun secara administratif pun susah, apalagi BLT. Yang input BLT adalah orang di kalangan paling bawah kayak RT RW gitu kan, baru ke kelurahan. Nah di situ kan kita
bukan ngomong sistem lagi, tapi watak orang Indonesia yang suka banget dapat bantuan ya. Jadi sasaran itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Bersih semua itu susah untuk ini. Karena sistemnya sih, sekali lagi sistem. Tapi menurut saya harus ada tim survei, dari dinasan terkait. Misal kalau di sini dinas sosial kan sudah punya data orang tidak mampu, mungkin nggak punya. Ya itu dulu. Terus dari kelurahan dapat lu ke RT, bilang aja siapa yang sering mengurus surat miskin untuk kegiatan apapun. Nah itu pun dibantu. Kalau ngomong RT, dia hanya melihat sangat subjektif. Yang dia kasih, yang dia data adalah orang yang dia suka aja kan gitu. Walaupun nggak semua RT begitu, ya masih ada RT ya yang benar ya gitu ya Pak. Nah memang akhirnya dengan adanya salah sasaran itu kan menyebabkan adanya kisruh masyarakat. Nah gimana sih Pak akhirnya Pak itu apa kita juga harus turun tangan? Indonesia ini adalah orang-orang yang berani mati tapi takut lapar. Berani mati tapi takut lapar. Suruh perang, maju mereka. Jangan kasih makan, bakal marah. Nah, itu adalah karakter. Tapi nggak semua orang begitu, tapi kebanyakan begitu. Itu sih. Kalau turun tangan, kita ngomongnya aksi kemanusiaan saja. Bukan berarti kita nggak harus demo lah, terus memaki pemerintah gitu. Itu ada urusan aktivis lah. Untuk kita ini orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan adalah memberikan contoh yang baik. Misal kita turun tangan secara mandiri membantu orang-orang yang terdampak virus. Oke. Itu memang nggak yang harus berlebihan lah memang ya Pak. Nah menurut Bapak sendiri nih, kan Pasuruan udah red zone ya Pak. Ya betul. Itu karena menurut Bapak nih kenapa sih kok kita bisa sampai kayak gitu? Apa sih kok kita bisa sampai gitu? Iya. Nah Pasuruan orangnya nggak ngerti masalah virus ini. Orangnya karakternya adalah karakter sosial yang erat gitu. Budayanya budaya berkelompok. Iya. Kita bandingkan di kota lain, kota Pasuruan mempunyai warung kopi yang banyak atau tempat tongkrongan yang banyak, mulai dari level bawah sampai level atas. Itu tandanya bahwa masyarakat Pasuruan itu masyarakat yang sangat sosial. Bersosialnya tinggi. Itu mungkin menyebabkan beberapa orang tanpa gejala masuk hingga menulari dan lain-lain. Belum datang lagi yang awal dulu yang meninggal itu kan dari akhirnya merebak kemana-mana dan lain-lain. Ya itu karena jenis virus ini sendiri sebenarnya matinya itu cuma 14 hari dan hanya dikasih vitamin aja, belum ada obat, hanya sistem imun aja yang dikuatkan. Tapi penularannya sangat cepat sekali gitu sih. Nah lalu menurut Pak Wahyu nih gimana cara kita buat mengatasi pandemi ini? Ya walaupun dimulai dari yang kecil lah, padahal juga segala protokol kesehatan yang dasar udah kita lakuin gitu loh Pak. Kalau mengatasi pandemi yang dari usulan dari dinas kesehatan itu ya dipatuhi memakai masker,
terus bawa hand sanitizer kemana-mana, diusahakan tidak berkumpul dengan orang yang tidak dikenal. Kalau berkumpul dengan teman sendiri, asal teman tersebut tidak kemana-mana, itu masih bisa diperbolehkan. Oke. Nah, menurut Bapak nih, tanggapan Bapak sendiri, lebih efektif mana sih PSBB dengan lockdown? Disesuaikan dengan kondisi Indonesia ya? Saya pilih lockdown. Nah, kenapa itu, Pak? Nah begini, ngomong PSBB, Iya. semuanya itu kan bisa ditembus. Karena protokol bisa disiasati. Orang-orang kita lihat sendiri, ada yang jual surat sehat, ada yang jual surat tugas yang harganya 70.000 sampai 80.000 kan gitu. Itu kan PSBB, semuanya bisa disiasati. Ngomong orang Indonesia taktiknya luar biasa. Kalau lockdown, harusnya ketika ada pertama kali kasus COVID yang dia dari luar negeri, harusnya bandara sudah ditutup. Bandara sudah ditutup full, tidak lagi ketemu memasukkan orang-orang yang dari luar. Sebenarnya ditutup, mau nggak mau keadaan negara harus rugi. Keadaan harus rugi karena ekonomi kan nggak berjalan. Ekonomi kan nggak berjalan, otomatis perusahaan harus rugi, atau bahkan ancamannya PHK besar-besaran. Tapi menurut saya nggak apa-apa karena lebih baik aman, terus kita kembali lagi ke ekonomi gitu loh, daripada ekonomi berjalan orang-orangnya sakit. Contohnya di Sampurna aja itu 100 orang tuh kena, 100 orang kena positif COVID, kan sampai bingung dan lain-lain. Nah itu siapa yang tanggung jawab kalau gitu? Menurut saya ya lockdown itu dan negara harus bertanggung jawab pada rakyatnya. Iya, itu memang udah semestinya ya, Pak. Nah, menurut Bapak sendiri juga nih, peningkatan jumlah positif COVID-19 di Indonesia itu dikarenakan apa sih, Pak? Kira-kira? Apalagi sekarang Provinsi Jawa Timur udah menempati peringkat lebih tinggi dari Jakarta. Surabaya itu sudah hitam ya. Iya. Surabaya sudah hitam. Itu karena sektor industri juga nggak mau rugi kan. Sektor industri nggak mau rugi. Sektor ekonomi apapun nggak mau rugi. Jadi akhirnya orang-orang juga mungkin jenuh. Aktivitas sudah normal, walaupun dibilang presiden belum bilang normal, tapi segala aktivitas sudah dilakukan, dan itu yang akhirnya jadi parah karena sekali lagi virus itu sebarnya mudah banget. Iya, memang nggak kelihatan tapi membahayakan ya, Pak. Pak, ini beberapa minggu yang lalu kayaknya di Kabupaten Pasuruan juga ada aksi demo tunggal yang dilakukan oleh seseorang dokter ternyata dengan menggalakkan hashtag Indonesia terserah. Itu menurut Bapak gimana sih, Pak? Nah ini seharusnya para dokter itu mempunyai semangat pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum padam, kan gitu. Oke. Ya. Ketika dokter sudah bilang terserah, berarti dia berpikir bahwa dia sangat penting dan ia ngambek gitu loh. Terserah kan kayak cewek kan, cewek banget kalau nggak semua Pak. Nggak semua. Tapi kan andalan cewek kan bilang terserah kan gitu, terserah kan. Asa bahwa kamu lo nggak bisa hidup tanpa aku kan gitu.
keluar terserah gitu. Padahal kita harus menyadari masyarakat Indonesia juga butuh bekerja juga, itu satu. Terus dasarnya masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia ini adalah rakyat sosial yang erat banget untuk bertemu dengan orang lain. Jadi untuk dokter yang terserah, entah semangat pun, putus apapun kalian, putus asa apapun kalian, jangan pernah dilihatkan ke media. Jangan pernah dilihatkan, sesedih apapun kalian, jangan pernah dilihatkan media. Karena bagi rakyat biasa, kalian adalah matahari yang bikin semangat mereka, yang bikin mereka takut bahwa nanti ada loh dokter yang menemukan orang-orang yang terkena. Iya. Gitu. Jadi saling menguatkan. Oke Pak. Nah, ini buat Pak Faiz sendiri gimana Pak persiapan menghadapi new normal di Indonesia? Normal. Sekali lagi saya nggak paham dengan berdamai dengan keadaan. Itu sih yang saya pusingkan sekarang. Karena berdamai yang bagaimana? Apakah kita menganggap COVID adalah teman kita, ataukah bagaimana? Ataukah kita memberantas lagi? Kalau ngomong memberantas kan berarti harus ada alatnya toh, yaitu menjaga jarak dan tidak keluar rumah dan lain-lain. Kalau berdamai itu bagaimana? Nah, kita nggak tahu. Itu yang harus dijelaskan pertama dulu. Bagaimana kan new normal itu? Bagaimana new normal itu? Dari pemerintah itu bagaimana? Definisi dan sistem new normal itu sendiri bagaimana? Kemudian diolahlah oleh sistem pendidikan dan kita sebagai masyarakat Indonesia. Iya, Pak, memang ya. Berarti ya kita tetap melakukan kegiatan seperti biasa ya, Pak, dengan memperhatikan protokol kesehatan. Itu karena masih belum jelas toh. Negara kita abu-abu. Rakyatnya acuh, dokternya bilang terserah. Keadaan jadi tidak terarah toh. Presiden bilang aja tidak digubris, apalagi aku kan gitu. Iya, iya sih. Ya kita berharap aja sih semoga pandemi ini cepat berakhir juga ya Pak. Ya, berharap juga. Masa yang cuman ketemu avatar di WA kan nggak asik dong. Iya, udah bosan juga ya di rumah gitu Pak. Bosan sih. Kecuali rumah saya kayak artis Raffi Ahmad itu nggak bosan. Iya. Kalau lockdown gini di rumah aja gini pengen jadi Rafathar. Nah, apa aja kan ada, kolam renang, mobil ini. Kita memang ya harus berusaha juga sih buat tetap sabar ngadepin pandemi ini dan juga tetap ya jaga kebersihan, mematuhi protokol kesehatan, dan juga pastinya kita kan juga butuh Pak, kayak hiburan lah pastinya. Nah, apakah bisa sih kayak kita ngembangin hobi walaupun itu memang ya terbatas, gak harus ketemu orang gitu? Kalau saya sendiri yang paling berpengaruh itu Instagram sih ya. Nah, saya suka banget posting kegiatan dan posting hasil jepretan foto gitu. Ya, kalau memang kalian sendiri anak-anak yang jenuh dan ingin melampiaskan hobinya ya, karena ingin diapresiasi ya sosmed itu yang paling bagus untuk diapresiasi. Bikin live IG, terus ngobrol sama siapa, itu jadi hal yang produktif di sekarang. Oh, ya.